Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang traveling. Dan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan biografi saya. Nama saya Indra Kurnia Prastia. Saya lahir pada tanggal 7 Agustus 2001 di Cianjur. Saya merupakan anak tunggal dan saya mempunyai hobi yaitu bermain game. Saya merupakan keturunan dari dua suku, yaitu suku Sunda dan suku Jawa. Saya bisa menggunakan dua bahasa tersebut. Pendidikan, saya merupakan alumni lulusan dari SDN 5 Cianjur, SMPN 2 Cianjur, dan SMKN 1 Cianjur. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang setara 1, yaitu di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta. Oke, saya lanjutkan. Jadi, traveling adalah perjalanan yang dilakukan oleh manusia di luar tempat tinggalnya dengan berbagai motivasi atau dengan berbagai maksud dan tujuan, tetapi bukan untuk berpindah tempat tinggal dan menetap di tempat yang dikunjungi atau yang disinggahi, atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan mendapat upah, berpetualang, olahraga, dan liburan. Ada 5 tempat yang disarankan untuk dikunjungi di Indonesia. Yang pertama, Pantai Sumur Tiga di Sabang. Pantai berpasir putih yang memiliki garis pantai yang panjang dengan air lautnya yang berwarna biru muda, lengkap dengan pepohonan kelapa yang tersebar di sepanjang bibir pantai. Tak heran kalau banyak orang yang menyebut pantai Sumur Tiga sebagai Hawaii Sabang. Selain berselancar dan menikmati keindahan bawah laut yang dengan bersnorkeling ria, Anda juga bisa menginap di cottage yang banyak terdapat di sekitar pantai. Yang kedua itu ada Danau Toba di Sumatera Utara. Danau Toba tersendiri merupakan sebuah danau raksasa yang terbentuk akibat dari aktivitas gunung berapi. Danau ini memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km dan disebut sebagai danau vulkanik terindah yang dimiliki Indonesia. Tak hanya wisatawan, danau yang menarik, di sini juga pengunjung juga bisa menjelajah kawasan hutan pinus di sekitar danau, menikmati pemandangan air, pemandian air hangat, dan bermain-main di sekitar air terjun. Selanjutnya ada Sungai Kampar di Riau. Pernah membayangkan tidak bagaimana rasanya surfing di sungai? Ya, selama ini kita memang mengenal surfing alias berselancar sebagai olahraga yang dilakukan di pantai dengan ombak yang besar. Kalau Anda ke Riau, semua teori ini akan mudah terbantahkan. Pasalnya di Riau ada salah satu tempat yang sangat dijadikan area berselancar bersama teman-teman, yakni Sungai Kampar, terkenal dengan ombak bononya yang bisa mencapai tinggi 6 meter. Sungai yang terletak di Teluk Maranti, Kabupaten Pahlawan Riau ini merupakan destinasi yang cocok untuk memuaskan hasrat berselancar Anda. Seterusnya ada Anambas di Kepulauan Riau, yaitu wisata dengan pemandangan alam yang begitu mempesona. Apalagi kalau bukan Kepulauan Anambas, seperti halnya Raja Ampat, tempat wisata yang pada 2013 lalu pernah dianugerahi sebagai kepulauan tropis terbit di Asia Pasifik. Ini memang menyimpan begitu banyak keindahan yang belum tersentuh tangan manusia. Laut biru dengan pasir putihnya dengan lembut serta terumbu karang yang cantik dijamin akan menyihir siapa saja yang berkunjung ke sini. Terus yang selanjutnya ada Raja Ampat di Papua Barat. Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Konon tempat wisata ini merupakan lokasi penyelaman bawah laut terbaik dunia karena keberagaman fauna dan flora di bawah air yang dimilikinya. Menurut penelitian, 75% dari total terumbu karang di seluruh dunia terdapat di Raja Ampat. Sekian, terima kasih.
Untuk slide selanjutnya yaitu manfaat traveling. Yang pertama, traveling itu baik untuk mental dan fisik. Dan manfaat traveling ini sudah terbukti secara ilmiah. Banyak penelitian yang menemukan bahwa seseorang yang sering traveling jauh lebih sehat daripada yang tidak. Bahkan traveling dapat menjadikan efek positif yang lebih besar secara psikologis dibanding membeli barang kesukaan. Yang kedua, memberikan pengalaman berkesan. Dalam menjelajahi dan mengenali tempat baru tersebut, pasti kita menemukan hal baru, seperti mencoba kuliner khas ataupun bertemu masyarakat sekitar, memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda. Semua pengalaman baru itu tentunya akan memberikan kesan tersendiri yang akan membuat mental seseorang lebih positif karena dapat lebih memaknai kehidupan. Yang ketiga, mengasah kreativitas. Pasti di traveling banyak hal-hal yang baru yang bisa kita temui dan itu bisa menjadi sumber inspirasi. Banyak brand besar yang menghasilkan ide inovatif berkat inspirasinya mereka saat traveling. Dan untuk selanjutnya yaitu manfaat traveling itu menambah keterampilan. Kegiatan selama traveling menjadi salah satu media belajar saat menjelajahi suatu tempat. Anda bisa mengetahui beragam kebudayaan termasuk mengenali bahasa lain saat berbicara dengan orang lokal. Dan itu bisa menambah keterampilan berbicara Anda. Dan yang kelima, menambah jaringan. Tentu pasti traveling pasti seseorang bertemu dengan banyak orang baru. Orang-orang tersebut datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dengan menggunakan komunikasi pada orang-orang itu, misalnya traveling, Anda dapat sekali bisa memperluas jaringan pertemanan. Dan yang keenam, membuka peluang pekerjaan. Saat ini mulai banyak perusahaan yang menyadari pentingnya kebiasaan traveling untuk rekrutmen. Oleh karena itu, mencantumkan pengalaman traveling di CV cukup penting bagi pencari kerja. Pasalnya, kebiasaan traveling terutama ke luar negeri bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap kebudayaan global. Tak hanya itu, traveling juga dianggap membuat seorang lebih terbuka, adaptif, serta lebih toleran terhadap keberagaman. Untuk slide selanjutnya yaitu tips yang kalian lakukan. Sedikit tips ketika traveling yaitu yang pertama, tentukan jadwal dulu agar tidak mepet. Dan yang kedua, membuat daftar barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, membawa barang sesuai destinasi, yaitu jangan berlebihan ya. Yang keempat, ingat aturan zat cair 100 ml. Yang kelima, cara jitu memasukkan barang ke koper biar rapi, nggak acak-acakan. Terus taruh makanan di bagian atas karena pasti kita sering membuka tas dan pasti memakan makanan tersebut. Membawa tas kosong untuk cadangan, membawa obat-obatan pribadi tentunya. Terus menyusun itinerasi perjalanan yang benar, reminder waktu keberangkatan, dokumen penting jangan lupa, tukar uang sebelum keluar negeri, datang lebih awal ke bandara atau stasiun. Web check-in lebih praktis, jaga tata krama dimanapun Anda berada. Dan untuk slide selanjutnya yaitu saran tempat traveling di Eropa. Mungkin saya menyarankan yaitu di Keukenhof Garden di Belanda, dan di Dam, yang kedua di Dam Square di Belanda, yang ketiga Lake Titisee di Jerman, dan yang keempat Rihanna Falls di Swiss, yang kelima Zurich di Swiss, yang keenam Seine River Cruise di Paris, dan Menara Eiffel di Paris, Museum de Louvre di Paris,
Arc de Triomphe di Paris, dan Maasmechelen Village di Belgia. Dan untuk slide selanjutnya yaitu jika Anda tertarik untuk traveling di gunung di Indonesia, saya menyarankan ada 10 gunung yang mungkin akan sangat berkesan jika Anda, tapi semua gunung pasti berkesan karena keindahannya. Mungkin ini lebih, yang pertama ada Gunung Rinjani di Lombok, yang kedua Gunung Semeru di Jawa, yang ketiga Gunung Prau di Jawa Tengah, yang keempat Gunung Merbabu di Jawa Tengah, yang kelima Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, yang keenam Gunung Papandayan di Jawa Barat, Gunung Bromo di Pulau Jawa, dan kedelapan yaitu Gunung Ijen di Jawa Timur, yang kesembilan Gunung Kelimutu di NTT, dan yang ke-10 Gunung Patuha di Jawa Barat. Untuk slide selanjutnya yaitu saya akan memberitahu ada 5 alasan kenapa orang suka traveling. Yang pertama itu mencari jati diri. Traveling sering dijadikan sebagai tempat jati diri karena biasanya sebelum tahu apa yang benar-benar mereka sukai, sehingga mencari sesuatu di tempat baru dengan harapan menemukan apa yang mereka cari. Yang kedua, menemukan hal baru yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Pasti ketika traveling pasti menemukan hal-hal baru karena kita berada di tempat yang berbeda. Biasanya orang yang melakukan traveling sebelumnya sudah bosan dengan apa yang mereka temukan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk selanjutnya itu yang ketiga, menambah wawasan tentang tempat yang sedang dikunjungi. Terkadang seorang tidak puas dengan wawasan yang mereka dapatkan dari sebuah buku atau internet, sehingga traveling menjadi salah satu pilihan untuk menambah wawasan secara langsung dan lebih detail dan menyenangkan. Bahkan cara ini sangat bagus untuk meminimalisir informasi yang kurang tepat terutama dari internet. Dengan sikap mendatangi langsung, setidaknya mereka akan mendapatkan wawasan yang benar-benar akurat dan bahkan bisa jauh lebih lengkap. Yang keempat yaitu menghilangkan penasaran tentang satu tempat. Apakah tempat tersebut benar sesuai dengan apa yang dibicarakan orang-orang? Terkadang rasa penasaran pasti ada di setiap orang itu dan tidak bisa hilang hanya karena dari gambar aja. Mereka perlu membuktikan dengan benar-benar nyata dengan cara traveling ke tempat tersebut. Dan yang kelima yaitu bisa menghasilkan uang sambil jalan-jalan. Kenapa saya katakan itu? Karena banyak travel vlogger di Indonesia dan mungkin di luar negeri menghasilkan uang dengan cara jalan-jalan atau traveling. Cara kerjanya itu cukup simpel. Mereka membagikan kisahnya ketika datang ke suatu tempat, ke sebuah tulisan pada sebuah blog tersebut dimasukkan iklan atau endorse dari perusahaan yang berminat untuk menampilkan produk pada situs tersebut, yaitu bisa diupload di sosial media dan YouTube. Salah satunya yang sangat banyak penontonnya. Baik, yaitu untuk selanjutnya saya akan memberikan tips ketika kamu traveling sendirian. Yang pertama yaitu membuat jadwal yang longgar. Ketika membuat agenda perjalanan, buatlah waktu yang cukup longgar agar kegiatanmu
satu dengan lainnya, tidak bertabrakan. Dengan begitu kamu akan tak perlu khawatir jika ada gangguan dalam perjalanan atau kalau sampai tersesat. Yang kedua, pilih tujuan wisata. Di dalam daftar ada puluhan tempat wisata yang kamu kunjungi. Padahal waktu liburan hanya 3 hari, cobalah realistis dan ingat tempat wisata mana saja yang sangat ingin kamu kunjungi. Yang ketiga yaitu jaga kesehatan, karena yang paling sederhana dalam menjaga kesehatan saat traveling adalah jangan biarkan tubuhmu kelelahan, kehausan, kelaparan, dan terlalu kenyang. Jika memungkinkan, cobalah istirahat selama berjalan dan menikmati momentum ini. Bawa selalu air dan cemilan untuk mengganjal rasa lapar saat belum menemukan makanan yang cocok. Yang keempat, sabar. Ada banyak orang yang bepergian terutama saat liburan. Sebab itu bersabarlah di setiap kesempatan. Mungkin ada cuaca buruk yang membuat kamu mengurungkan ke satu tempat wisata, atau kamu tak nyaman di lokasi wisata tertentu dan berusaha meninggalkannya. Yang kelima itu riset. Ini sangat penting, riset dulu semua berkaitan dengan kebutuhanmu sepanjang perjalanan. Jadi dari mulai hotel, tempat makan, serta rute perjalanan lainnya. Ketika melakukan riset, pastikan area tujuanmu, wisatamu termasuk zona aman dan tidak beresiko tinggi. Jadi kita sudah prepare untuk kejadian yang tidak diinginkan. Baik, untuk slide selanjutnya ada 16 tips terbaik untuk rencana traveling. Banyak sekali di tempat dunia ini yang tidak bisa dibilang tidak aman, mungkin di lingkungan Anda ataupun seperti itu. Namun hal-hal itu sepenuhnya bisa Anda tangani jika memperhatikan beberapa tips traveling berikutnya. Yang pertama, cek kembali barang bawaan. Sebab ada yang tertinggal di tempat traveling memungkinkan Anda membawa lebih banyak barang sehingga Anda pun akan mudah lupa meninggalkan jaket atau jurnal di tempat yang Anda kunjungi. Yang kedua, taruh sumber uang di tempat yang berbeda. Jika traveling, jangan menaruh semua uang di kartu kredit dan ATM dalam dompet atau tas. Baiknya pisahkan beberapa hal tersebut di tempat yang berbeda agar tidak menyulitkan Anda salah satu dari benda tersebut hilang. Dan yang ketiga, hindari menaruh dompet di saku belakang. Jangan pernah menaruh dompet di saku belakang celana, karena saat Anda sedang traveling ke suatu tempat, hal ini bertujuan agar Anda tidak kecopetan. Dan yang keempat, scan semua dokumen penting. Scan semua dokumen penting perjalanan Anda, dan tahulah di email pribadi dan smartphone Anda atau cara mudahnya fotokopi semua paspor, visa, asuransi, travel, dan banyak lain disimpan di suatu tempat. Dan yang kelima, jangan mudah terlalu percaya sama orang. Memang lumrah jika sedang traveling suatu tempat kita tidak bisa percaya dengan penduduk lokal tersebut, namun ada beberapa batasan yang mungkin perlu diingat, seperti akan mengunjungi suatu tempat yang risiko tinggi. Anda bisa mempercayai penduduk lokal agar bisa mendapatkan bantuan saat mengalami kesulitan. Dan yang keenam yaitu suntik vaksinnya. Kunjungi dokter dulu sebelum saat traveling untuk mendapatkan vaksin atau imunitas. Selain itu, Anda harus memperhatikan tindakan pencegahan jika mengalami masalah kesehatan. Yang ketujuh, jangan memamerkan barang yang berharga. Jika Anda akan
ke suatu tempat yang Anda memiliki harta lebih dari penduduk lokal tersebut, ada baiknya jangan memamerkan harta benda. Hal ini untuk menghindari adanya target dari seorang pencuri. Yang kedelapan, jangan memaksakan diri untuk hal baru. Jangan pernah memaksakan diri Anda untuk mempelajari mengendarai sepeda motor atau jet ski luar negara sendiri. Sebagai contoh, di Thailand 38 orang meninggal setiap harinya karena kecelakaan sepeda motor. Ada beberapa asuransi traveling yang tidak akan mengcover hal tersebut. Yang ke-9 itu tanya kualifikasi instruktur. Jika Anda ingin mencoba hal baru seperti menyelam atau mungkin lebih dari menentang atau bungee jumping, maka Anda harus menanyakan kualifikasi operator atau instruktur untuk keamanannya. Dan yang ke-10, jangan pernah meninggalkan barang Anda di tempat umum. Mungkin hal ini sering terjadi dan masih banyak yang melakukan ini. Selalu kaitkan tas Anda di kaki atau kursi jika Anda sedang berada di restoran atau tempat umum. 11, lebih baik memberi. Ada beberapa aturan simpel namun banyak yang sulit mengikutinya. Jika kamu ditodong, berikan saja barang Anda seperti dompet atau jam. Hal ini bukanlah masalah jika Anda memiliki asuransi perjalanan. Lakukan hal itu agar Anda tidak dicederai. Yang ke-12, jangan memberi kepada pengemis. Ada pengecualian tentang hal ini seperti seorang biksu. Tapi secara umum jangan pernah memberikan uang kepada orang di jalan. Jika Anda ingin membantu, sumbangkanlah uang ke badan amal setempat. Hati-hati menggunakan kartu kredit Anda di warung internet. Komputer di warnet mungkin memiliki software killers atau hardware yang bisa menggunakan username dan password akun Anda atau keterangan kartu kredit ya. Dan yang ke-14, jangan mengelus anjing atau kucing liar. Hal ini salah satu hal yang harus Anda ingat. Jangan pernah mengelus anjing dan kucing liar. Kemungkinan beberapa hewan liar tersebut terinfeksi rabies. Selain itu, jangan pernah memberi makan kepada monyet liar jika Anda tidak kehilangan barang-barang berharga. Selalu waspada dengan rekan travel Anda ya. Ke-15, seringkali Anda mengambil resiko yang juga tidak akan membahayakan keselamatan Anda. Mereka justru akan meminta bantuan dari seseorang yang segan untuk didekati. Jika mereka terus-menerus membuat Anda tidak nyaman, cobalah berpisah dari mereka. Yang keenam, paling penting itu carilah asuransi perjalanan. Karena ini yang terakhir yang paling penting memang adalah carilah asuransi. Hal ini untuk mengcover biaya kesehatan jika Anda sakit atau terluka sementara di luar negeri. Biaya rumah sakit dapat dengan cepat masuk dan dapat cepat masuk ke menguras kantong Anda ya. Bahkan untuk luka ringan, jadi Anda bisa senang. Jadi jika Anda senang traveling, memiliki asuransi perjalanan sangatlah penting. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi tentang traveling yang saya bawakan. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan karena PowerPoint ini jauh dari kata sempurna. Terima kasih ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.